Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrian Akbar Rizky Santoso dengan NIM 062 dari kelas TIB Angkatan 23. Di video praktikum kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai Virtual Private Network atau VPN. Lebih tepatnya VPN Client to Office. Jadi yang pertama di sini saya sudah menyiapkan topologinya, yang dimana terdiri dari 6 buah router. Ada router 1 hingga router 4, kemudian ada router customer B dan router customer A, kemudian ada 5 PC yang dimana 4 diantaranya itu PC yang akan digunakan sebagai perumpamaan sebuah klien, dan yang PC dummy ini saya gunakan nantinya untuk melakukan input IP address di keempat router ini. Sebenarnya untuk keempat router ini bisa menggunakan command line interface atau CLI, tapi tergantung preferensi masing-masing, lebih nyaman menggunakan Winbox dengan via PC atau menggunakan command line via router langsung. Di sini untuk portnya sudah terlihat ya, bisa langsung di susun, kemudian kita akan langsung menuju ke modulnya. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengetahui tujuan praktikum ini untuk mengetahui bagaimana cara kerja VPN dan mengetahui atau mensimulasikan VPN PPTP client to office. Jadi di sini skenario-nya sudah sama ya. Ada 6 buah router, 4 buah PC dan juga switch. Namun di sini bedanya saya menambahkan sedikit 1 buah PC dan 1 buah switch. Kemudian langsung saja kita akan melakukan setting IP address untuk skema jaringan di atas. Untuk nomor 1 ini namanya sudah saya setting tadi supaya lebih cepat. Sini ada router 1, router 4, router customer A dan B hingga PC. Langsung saja di sini saya mulai dari router 1. Saya menggunakan PC. Di sini karena PC yang terhubung itu adalah PC dummy, maka saya akan menyetingnya dari PC dummy. Dari sini kemudian kita akan connect ke Winbox. Nah, di sini ada 3 router yang terhubung. Sebentar. Di sini saya juga siapkan router dari router 1 hingga router 3 supaya nanti mempermudah input IP-nya. Sudah, karena tadi ada 3 MAC address, saya masih belum tahu sepenuhnya ini ada di router 1, 2 atau 3. Jadi di sini saya akan mengasumsikan saja bahwa saya saat ini lagi di router 1. Saya akan menambahkan IP dari router 1 yaitu 12.1 sampai 1.1. Kita oke dulu. Nah, di sini saya buat 1. Sekarang saya coba mengetes apakah saya benar ada di router 1. Nah, di sini sudah benar. Berarti saya menggunakan MAC address dari router 1. Sebenarnya ini termasuk kekurangan dari menggunakan Winbox via PC dummy, soalnya kita nggak tahu router mana yang kita masukin. Tapi nggak apa-apa, supaya lebih gampang saja. Kemudian kita langsung lanjut ke Ether 2 yaitu 14.1. Kemudian Ethernya jangan lupa diganti Ether 2. Kemudian yang ketiga menggunakan Ether 3 1.1. Di sini sudah selesai. Kemudian kita akan menambahkan OSPF-nya juga. Routing OSPF. Untuk OSPF terletak di Nah, ini kita advertise di OSPF. Jadi masuk ke route, kemudian ada networks, dan juga kita masukkan ada 12, kemudian 14, dan yang terakhir itu adalah 1.0.
Oke, di sini saya sudah menambahkan 3. Kalau kita cek di sini sudah benar. Kemudian saya akan pindah ke OSPF-nya. Juga sudah sesuai. Kemudian kita akan lanjut, kita close dulu, kita connect lagi untuk mengisi IP di router kedua. Kita connect dulu IP address, saya naik dulu di sini. Nah, kita masukkan coba yang 12.2 untuk router 2. Kemudian kita oke. Sekarang saya mau cek dulu apakah benar. Oh, ternyata salah. Berarti ada di router 3. Nah, benar sekali. Karena kita berada di router 3, kita masukkan saja IP dari router 3, yaitu 23.3 ini. Kemudian kita tambahkan yang Ether 2. Oh, maaf, salah. Harusnya ini 34. Ethernya Ether 2. Kemudian 2.3. Kita oke. Nah, di sini kita sudah punya 3, yaitu 23, 34 dan 2. Kemudian kita lanjut ke OSPF-nya sekalian. Di sini kita masukkan networks, kita tambahkan tadi ada 23. Kemudian ada 34. Dan yang terakhir 2.0. Kita cek juga di sini tabel apakah sudah sesuai. Sudah sesuai. Oke, sekarang kita tes langsung di sini coba. Oke, 23. Kemudian kita cek routingnya. Oke, juga sudah sesuai. Harusnya kalau kita melakukan percobaan ping dari router 3, oh maaf, belum bisa ternyata, karena kita belum melakukan setting ke router 2 nya. Sebentar, kita setting saja dulu router 2 nya sekalian. Kita setting semua dulu. Saya close dulu, kemudian kita reconnect untuk menuju ke router 2. Kemudian kita masuk ke address. Nah, sini baru kita masukkan 12.2, Ether 1, kemudian ada 23 dan 24. Ether 2 dan yang terakhir 24. Tadi Ether 3. Kemudian kita tambahkan OSPF-nya. Nah, sini sudah selesai. Kita cek juga di sini untuk memastikan. Nah, sudah sesuai. Juga sudah sesuai. Sekarang kita akan langsung tes ping saja menggunakan router 2 terlebih dahulu. Kita coba satu dulu ke router 1 menggunakan 12.12. Oh maaf. Nah, sini sudah terhubung, berarti sudah benar.
Kita lanjut dulu ke router 4-nya sekalian biar nanti semua bisa dicek secara bersamaan. Karena di router 4 ini saya tidak menggunakan PC, jadi saya setting menggunakan command line. Kita tambahkan. Kita lakukan hal yang sama untuk IP lainnya. Kemudian kita cek dulu 14, 24, dan 34. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita routing. Kita cek, oke, masih kosong. Kita tambahkan di router 4 menggunakan command line. Kita cek. Nah, di sini sudah benar. Sekarang kita akan testing satu persatu dari masing-masing router. Ini kita cek dari router 1 terlebih dahulu menuju ke router 2 dan router 4. Nah, sini sudah terhubung. Kemudian kita ganti ke router 4. Ini juga sudah terhubung. Kita masih belum bisa melakukan pengecekan ke router customer A karena kita belum melakukan setting IP address di sana. Kita lanjut ke router 2. Oh maaf, harusnya 1. Nah, di sini sudah sesuai. Kemudian ada jalur ke router 3. Sini juga sudah sesuai. Dan yang terakhir menuju ke router 4. Juga sudah bisa. Kemudian dari router 3 kita tes ke router 2 dan ke router 4. Sudah bisa. Juga sudah bisa. Kemudian yang terakhir dari router 4 itu sendiri menuju ke router 1, 2, 3. Sini juga sudah bisa. Kemudian juga sudah bisa ke router 2 dan ke router 3 yang terakhir. Juga sudah bisa, yang artinya semua router sudah terhubung dengan benar. Oke, di sini saya close semua terlebih dahulu. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan setting IP untuk router customer A dan customer B. Untuk dua router tersebut kita menggunakan PC A1 dan PC B1. Kita connect terlebih dahulu. Close dulu biar nyaman. Oke, ini connect B1. Kemudian di B1 ini untuk menambahkan IP yang ada di router customer B. Oke, kemudian kita masukkan sama seperti sebelumnya, kita masuk ke IP address,
Nah, sini untuk router customer A itu 1.10. Kemudian kita oke. Dan yang kedua itu ada 192.168.1.10. Ether 2. Oke, sini sudah benar. Kemudian kita setting untuk klien customer B. Address, kemudian kita tambahkan. Kemudian yang kedua ada 2.10. Ether 2. Sini sudah sesuai. Kemudian kita lanjut menuju ke OSPF-nya juga. Sebentar saya cek. Oh maaf, ternyata tidak memakai OSPF. Setelah menambahkan address list pada router customer A dan B, kita akan menambahkan default gateway untuk customer A dan customer B. Di sini untuk customer A ada destination-nya 0.0 dan gateway-nya adalah 1.1. Kita masukkan ke menu IP, kemudian routes. Nah, sini kita tambahkan 0.0, kemudian gateway atau via ditambahkan 1.1. Kemudian kita oke. Dan dia akan reachable. Untuk yang customer B juga sama. Kita masuk ke routes, kemudian kita tambahkan addressnya itu 00, kemudian via 23.3. Kemudian kita oke. 2.3. Nah, sini sudah reachable juga. Kemudian kita akan melakukan setting IP untuk PC A1, A2, B1 dan B2. Kita minimize saja dulu ini. Kemudian kita ambil temannya. Nah, ini maaf, ini A dan juga ini B. Nah, kemudian kita tambahkan sesuai tabel. Nah, di sini ada tabel A1, properties, TCP/IP. Kemudian kita tambahkan. Kemudian subnet masknya itu 255.0 dan default gateway-nya itu menggunakan 192.168.1.10 untuk semua PC A dan semua PC B menggunakan 2.10. Kemudian kita kembali lagi ke sini 192.168.1.10. Oke, sudah benar. Kita oke dan kita close. Sudah connected, kita close. Kemudian untuk A2 juga sama. Kemudian TCP/IP properties, dan 1.12, subnetnya adalah 24 dan default gateway-nya itu 1.10. Oke, sudah sesuai. Kita oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah connected. Bisa kita close. Kemudian untuk yang PC B1, kemudian properties 2.11, kemudian 24 untuk subnetnya dan default gateway-nya adalah 2.10. 2.10. Dan kita oke. Sudah connected. Kemudian yang terakhir PC B2. Dan kita buka TCP/IP properties.
Nah, sini sudah terhubung. Oke, kemudian kita akan lanjut ke ini, share IP publik dari router customer A dan router customer B. Untuk yang share IP publik di sini saya akan menggunakan command line saja supaya lebih cepat. Nah, sini ada router customer A dan router customer B. Saya mulai dari router customer A dulu. Kemudian kita masuk ke firewall. Nah, kemudian kita add chain baru menggunakan src NAT. Kemudian out interface-nya Ether1. Action-nya adalah mouse square. Kemudian kita masuk ke customer B. Kemudian IP firewall NAT, kemudian add. Saya lakukan hal yang sama. Sini sudah saya tambahkan 2. Sekarang kita cek langsung saja di masing-masing PC. Sini saya menggunakan PC B1 dan PC A1. Kita cek lagi. Kita close dulu. Ini saya cek dari PC A1 firewall. Nah, kita masukkan NAT, di sini sudah ada. Kemudian kita masuk ke customer B, IP firewall NAT. Nah, di sini juga sudah ada. Oke. Jadi sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut menuju ke testing koneksi dengan ping. Sini di router customer A itu akan melakukan ping dengan 1.1, 2.10 dan juga 192.168.2.11. Untuk B juga sama, ada 2.3, 1.10 dan 1.11. Kita mulai dari router customer A. Karena dari router kita masuk via terminal saja, kita lakukan ping. Kita ping dulu ke routernya, ke router 1 atau ke router itu sendiri. Ini sudah berhasil connected. Sekarang kita ping ke router 3. Nah, sini juga sudah sesuai, dia sudah terhubung. Nah, kemudian kita akan melakukan ping ke PC B1 atau PC sebelah sini. Nah, sini jawabannya atau output yang diberikan itu adalah unreachable. Ini normal karena kalau kita lihat dari jalurnya, si router 1 ini dia tidak memiliki jalur yang langsung menuju ke PC B1. Kemudian hasil akhirnya akan menghasilkan output reachable, yang artinya dia akan nge-stop di sini atau berhenti di router customer B. Kemudian misalkan kita melakukan testing atau kita melakukan tracer ya dengan tool tracer. Kemudian kita masukkan IP satu persatu. Oh maaf, bukan tool tracer, tool traceroute. Nah, sini 1.1 ini langsung menuju ke router ini karena ya memang 1.1 itu adalah IP dari router 1. Kemudian kita lanjut, kita lakukan tracer. Oh, sebentar, ada disconnected. Kemudian kita connect lagi. Kita lanjut. Misalkan kita coba tracer, tool trace. Nah, sini dia akan langsung ke router 1 karena memang jalurnya berdekatan atau sebelahnya langsung, jadi tidak melalui router lainnya. Kemudian misalkan kita trace yang router 3. Nah, dia akan melalui pertama itu tetap ke router 1, kemudian lanjut ke router jalur 12, router 2, 34, router 3 dan berakhir di
jalur 2.10. Kalau kita lihat dari topologinya, berarti dia dari router 1, dari router customer A ini ke router 1, kemudian dilanjut ke router 2 melalui jalur 12.2 dan ke router 3 melalui jalur 34.3, kemudian berakhir di sini. Kalau yang tadi yang pertama itu langsung ke router 1 karena memang dari router customer A ke router customer B itu langsung bersebelahan. Oke, sini sudah. Kita akan tracer ke router ke PC 2.11 sekarang. Sebentar, saya minimize dulu. PC A1. Nah, di sini kita tracer ke PC B2. Nah, di sini dia network unreachable karena ya memang untuk menuju ke PC 2 itu tidak ada jalur secara langsung gitu. Dia pasti akan mentok di router customer B. Sudah, dia nggak bisa turun lagi ke bawah karena memang nggak ada jalurnya. Sekarang kita lanjut ke PCB1 atau dari router customer B. Kita tes ping. Pertama tetap 2.3. Nah, sini dia sudah terhubung ya karena memang bersebelahan atau router itu sendiri. Kemudian kita ping ke router 1. Nah, sini juga sama, dia akan terhubung. Dan kalaupun kita melakukan ping ke PC A1, maka nanti hasilnya akan sama seperti yang terjadi di PC A1 ini, yaitu unreachable. Nah, dia net unreachable karena memang cara kerjanya itu sama, dia tidak memiliki jalur langsung yang dia itu bisa menuju ke PC A1. Nah, dia pasti akan mentok di router customer A. Jadi dari router customer B mereka melalui router 3, 2, 1 dan berhenti di customer A. Tidak bisa turun ke A1. Kemudian andai kata kita tracer menggunakan tool trace route, nah nanti akan langsung ke 2.3 untuk router 3 karena memang bersebelahan ya, dari customer B ke router 3 kemudian ke router 1. Nah, dia melewati router 3, router 2, router 1 dan akhirnya berhenti di router customer A. Sini melalui jalur router berapa tadi? Bentar. Sini melalui jalur 2.3. Nah, ini kemudian ada 34. Kemudian ada berapa ini? 12 kalau nggak salah. Oh ya, 12.1 di sini kemudian berakhir di router 1. Yang artinya kebanyakan dari dua percobaan tadi mereka selalu berakhir di router customer A. Tidak bisa menembus ke PC-nya. Kalaupun kita coba kita trace route ke PC A1, network unreachable karena memang dia akan mentok di router customer A. Kemudian kita sudah melakukan testing koneksi ping customer A dan B, testing route dengan tool trace route. Oh ya, kita coba untuk testing route dengan tracer. Di sini kita menggunakan Windows, coba menggunakan CMD dari PC A1 dulu. Saya minimize, kemudian kita coba tracer. Nah, dia akan langsung sama juga. Ini dia lewat jalur 1.10 kemudian ke router 1, kemudian kita lanjut ke 2.10 atau ke router 3. Dia lewat jalur 192.168.1.10 kemudian 1.1 ke customer A, kemudian melewati router 2, router 3 dan berakhir di router customer B. Kalaupun kita coba ke 192.168.2.11 atau ke PC B1,
Nah, dia akan stop di sini karena destination not unreachable, karena dia cuma berhenti di jalur 1.1. Kalau kita lihat dari sebelumnya di sini dia melalui jalur 1.10 kemudian berakhir di 1.1 untuk menuju ke router 1, dan untuk menuju ke router customer B itu melewati router customer, kemudian R1, R2, R3 dan berakhir di R customer B. Jadi kalau kita lihat polanya itu dia dari PC1 akan naik ke sini dulu, kemudian lanjut ke router customer A, customer B, customer A, router 1, router 2, router 3 dan stop di sini. Kalau tujuannya di router 1 ya nanti akan dari sini akan mentok di 1.1 atau jalur router 1. Kemudian kita lanjut ke PC B2. Kemudian kita ping. Oh, bukan ping, maaf. Tracer. Nah, dia akan langsung sama seperti punyanya si A1. Kemudian kalau kita coba ke 1.10, nah kurang lebih jalurnya sama, cara kerjanya sama, cuma dibalik aja. Kemudian kalau kita ping ke A1, bukan ping, maaf, tracer. Nah, dia akan maaf, ini PC2, maaf, 1.11. Nah, dia pasti akan not unreachable, sama, polanya sama, cuma dibalik aja. Oke, di sini kita close dulu. Kemudian kita akan lanjut ke setting VPN server dengan PPTP di router customer A, atau kita masuk ke bagian VPN-nya. Sebelumnya saya close dulu. Kemudian kita masuk, ini router customer A, kita sudah masuk di A1. Kemudian kita masuk ke PPTP, kemudian kita klik ke PPTP server, jangan lupa di enable, kemudian kita oke. Kemudian kita masuk ke secrets, kemudian kita tambahkan aturan baru. Di sini namanya adalah user. Di sini saya beri nama user 1, passwordnya adalah user 1. Bentar, ada yang salah. User 1, service diganti dengan PPTP, dan profile itu kita ganti default encryption, dan untuk local address kita isi 10.1, dan untuk destination address 10.2. Oke, sudah, kita sesuaikan saja dengan gambar ini, kemudian kita oke. Nah, sini sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke PC B1 untuk membuat VPN atau membuat shortcutnya. Nah, sini kita network task, create new connection, kemudian kita next, kita pilih connection the network at my workplace, kemudian VPN, kemudian kita lanjut. Nah, di sini company name bebas sih sebenarnya, saya isi dengan VPN to router customer A. Nggak ada yang salah. Kemudian saya next. Nah, di sini untuk hostname diisi dengan 1.10, kemudian next. Kemudian kita add shortcut supaya nanti lebih mudah. Nah, di sini kita masukkan username dan password yang kita buat di A1 tadi. User 1, passwordnya juga user 1. Kemudian jangan lupa di checklist, nanti biar kalau misalkan disconnect nanti tinggal klik otomatis dia reconnect. Nah, di sini sudah selesai. Sekarang kita coba melakukan testing koneksi. Sini saya disconnect terlebih dahulu. Kemudian kita akan testing koneksi dengan ping dari PC A1, PC A2 hingga B2. Saya mulai dari PC A1 dulu. Tapi sebelumnya saya panggil teman-temannya dulu sekalian. Oke, sini saya mulai dari PC A1.
sini kita ping, destinationnya adalah 2.11. Oh maaf, ini 1.11. Nah di sini dia unreachable. Kemudian untuk yang PC 2 A2, nah sini dia juga unreachable. Kemudian kita coba ke PC B1, dia juga unreachable, semua unreachable. Ini juga unreachable. Ini sebelum menggunakan VPN. Kemudian di sini saya akan melakukan enable VPN di PC B1. Kita masuk ke network connection. Nah, di sini yang sebelumnya disconnect, saya connect. Nah, dia langsung otomatis terhubung. Kita tunggu. Oke, di sini sudah terkoneksi. Sekarang sebelum kita ping, sebentar saya buka. Nah, di sini saya buka IP config terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua IP ya. Yang pertama atau yang atas ini ada IP 192.168.2.11. Ini IP lokal PC B1 ini. Kemudian ada VPN, karena VPN sudah aktif, dia menggunakan IP 10.2 yang kita inputkan tadi. Kemudian kita coba ping ke PC A1. Nah, dia akan langsung terhubung. Kemudian misalkan karena di sini saya menggunakan PC B1 yang masih memiliki VPN, maka saya akan fokus ke PC B1 saja. Kemudian kita misalkan testing root menggunakan perintah tool tracer atau tool traceroute. Kita masuk ke sini, saya close dulu, kemudian new terminal, kita coba ping. Nah, di sini tetap unreachable. Karena apa? Karena di router, karena kan kita posisinya sedang melakukan ping di dalam router dari B1, yang dimana dari percobaan sebelumnya router B1 tidak akan pernah bisa menembus router customer A. Jadi dia akan stop di router customer A. Jadi kita akan langsung trace dari CMD tracer, kemudian IP dari PC A1. Nah, sini akan muncul kita lewat jalur 10.1, kemudian langsung menuju ke 192.168.1.1. Seolah-olah kita tidak melewati router yang ada sebanyak ini. Jadi dari dari jalur 10.1 langsung masuk saja ke 1.1. Kemudian kita akan mencoba apakah PC B1 ini juga bisa melakukan ping ke PC A2. Nah, juga bisa. Karena memang VPN ini
dia sifatnya itu client to office. Jadi seperti tujuan awal, kita menggunakan client to office, yang dimana client to office itu sifatnya hampir sama seperti NAT. Jadi dia bersifat satu arah, yang dimana di PCB1 ini kita menggunakan VPN dari customer A. Jadinya dia bisa menembus semua router ini, semua jalur ini, hingga akhirnya mengakses PCA1 dan PCA2. Namun PCA1 dan PCA2 tidak akan bisa mengakses atau melakukan ping PCB1. Kita buktikan dengan melakukan ping. Misalkan di sini PCA1, kita akan ping lagi. Nah, di sini dia tetap unreachable. Kemudian misalkan kita ping lagi di sini, dia juga tidak bisa. Nanti akan RTO. Nah, akan muncul request timeout. Karena sifatnya seperti yang saya bilang tadi, dia itu seperti NAT. Jadi satu arah. Client to office itu seperti NAT. Jadi satu arah. Dari PCB1 bisa ke A1 dan A2. Namun jika dibalik A1 dan A2 ke B1 tidak akan bisa. Misalkan di sini kita akan menambahkan VPN di PC B1. Apakah bisa? Ntar saya close. Kita lakukan cara yang sama. Kita create new connection. Kita next, kemudian pilih yang kedua. Kita next, kemudian namanya itu sama. Misalkan di sini saya kasih namanya sama. Sini saya bedakan dengan router customer A1. Kita next 1.10, kemudian kita next dan add shortcut. Kita finish, kita isi. Kita connect. Tunggu. Nah, sini sudah connected. Sekarang kita coba dari PCB2. Nah, sini dia juga memiliki dua IP sama seperti miliknya si B1. Tapi apakah bisa kita melakukan ping dari B2 menuju ke A1? Nah, dia tidak bisa. Hasil yang muncul adalah RTO. Tidak akan bisa menjangkau meskipun dia menggunakan VPN. Bentar, saya masukin box lagi. Tadi sempat terputus. Kemudian kita masuk ke PPP dan active connection. Nah, di sini ada dua sebenarnya. Ada dua, yaitu yang pertama dari user 1, yang atas ini dia dari B1, dan yang bawah ini atau yang terbaru dari B2. Tapi dari B2 ini dia tidak bisa mengakses atau melakukan ping ke A1 karena memang sifatnya seperti yang saya bilang tadi, dia seperti NAT. Jadi client to office hanya bisa untuk B1 dan itu saja. Beda cerita kalau nanti menggunakan office to office, itu baru bisa. Jadi meskipun menggunakan VPN pada PCB2, hasilnya tetap request timeout. Saya masuk dulu ke sini, kemudian saya disconnect saja. Oke. Kalau kita lihat di P3, nah di sini tinggal satu. Kalaupun kita coba tes ping lagi, A1, ping A1, nah dia tetap bisa. Dan ping untuk A2 juga sama, dia bisa. Kemudian kita trace route, tracer, dia akan lewat 10.1 dan berakhir di 1.11, atau seperti cara kerjanya seperti sebuah tunneling. Kemudian untuk PC2 juga sama, untuk A2. Nah, dia akan langsung ke
1.12. Jadi dari 10.1 ke PC A2. Yang atas ini dari 10.1 ke A1 dan 10.1 ke 1.12 untuk ke A2. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari poin 10 dan 11, jawabannya jika sebelum menggunakan VPN itu PC A1 hingga B2 tidak akan bisa melakukan ping satu sama lain. Tapi ketika sudah menambahkan VPN, di sini saya menggunakan studi kasus di PC B1, maka PC B1 bisa melakukan ping ke A1 dan ke A2. Namun A2 dan A1 tidak bisa ping ke B1. Kemudian kita di sini saya juga mencoba untuk menambahkan VPN di B2 untuk ping ke A1 dan A2, tapi tetap tidak bisa karena memang VPN ini dia seperti NAT, jadi hanya bisa client to office. Kemudian untuk testing traceroute juga sama, di sini dia lewat jalur 10.1 kemudian berakhir di jalur 1.11 atau 1.12 sesuai tujuannya masing-masing. Mungkin sekian video praktikum saya kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.